Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Loka Dwi Maharani, NPM 33341900039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja untuk UTS semester ganjil di semester 3 ini, mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Kali ini saya akan presentasikan tentang menganalisis kapal lestari maju atau miringnya kapal lestari maju. Kapal lestari maju dengan tipe IMO 8720541 ini merupakan tipe kapal penyeberangan penumpang dan kendaraan yang diubah pada tahun 2016. Adapun spesifikasi ukuran pokok dari kapal lestari maju ini sendiri yaitu length overall sebesar 53,48 meter, kemudian length between perpendicular sebesar 47,45 meter, kemudian lebar keseluruhan sebesar 16,50 meter, kemudian dalam atau depth sebesar 2,45 meter, kemudian sarat atau draft sebesar 1,75 meter, lalu ada lambung timbul sebesar 709 mm, kemudian ada tonase kotor sebesar 1519 GT dan tonase bersih sebesar 525 MT. Adapun berikut ini yaitu blueprint atau layout rencana umum kapal lestari maju sebagai kapal penumpang dan kendaraan. Nah, kapal lestari maju ini memiliki 3 geladak, yaitu geladak bawah, geladak utama, dan geladak atas. Di mana geladak bawah ini digunakan untuk memuat kendaraan khusus roda 2, kemudian geladak utama digunakan sebagai ruang memuat kendaraan dan akomodasi awak kapal, sedangkan untuk geladak atas digunakan untuk ruang akomodasi awak kapal dan tempat duduk penumpang serta anjungan. Kemudian untuk skenarionya yaitu kapal lestari maju ini berlayar dari dermaga Pelabuhan Bira Bulukumba menuju Pelabuhan Pamatata Kepulauan Selayar. Namun pada saat kapal ini berlayar, kondisi cuaca sudah mulai buruk, yaitu dimana pada ketinggian gelombangnya itu sudah bisa mencapai 3 meter yang datang dari sisi kiri kapal dan masuknya ke geladak utama. Sedangkan bukaan yang ada di geladak utama itu tingginya hanya sampai mencapai 0,7 meter yang paling rendah, dan yang paling tinggi itu sekitar 1 meter. Sedangkan untuk kondisi gelombang air laut itu sendiri sudah bisa mencapai 2-3 meter, sehingga air laut itu mudah masuk ke dalam geladak dan sulit untuk keluar dari geladak. Dan akhirnya lah terjadi yang namanya kemiringan kapal karena air yang masuk ke dalam geladak utama itu. Kemudian pada saat kapal miring sebesar 8 derajat, diperkirakan air yang masuk ke dalam geladak utama kapal sudah mencapai 86 ton. Kemudian saat kapal mencapai kemiringan 11 derajat, diperkirakan air yang masuk sudah mencapai 159 ton. Lalu terakhir pada saat kapal mencapai kemiringan 15 derajat, diperkirakan air laut sudah mencapai 264 ton, sehingga kapal dikatakan tidak bisa untuk diluruskan kembali posisinya. Berikut ini merupakan bentuk skema dari miringnya kapal akibat kemasukan air laut. Nah, kemudian berikut ini ada diagram atau grafik kapal dengan volume air yang masuk hingga mencapai 16 derajat kemiringan dan mencapai 300 ton air yang masuk volumenya.
Lalu fenomena yang terjadi di laut kapal yang berlayar ini ada gerak rotasi, ada gerak translasi. Kemudian untuk analisis gaya dan momen yang terjadi, ada gaya sentripetal di mana yang disebabkan oleh baling-baling saat kapal berlayar. Kemudian gaya sentrifugal itu terjadi pada saat para penumpang yang tergelincir saat kapal mengalami kemiringan, serta kendaraan yang mengalami yang tergelincir karena kapal mengalami kemiringan. Kemudian ada gaya gesek dari benda, yaitu yang saya ambil contohnya adalah benda mobil yang bermassa 40.000 kg dengan berat normal atau gaya normal sebesar 55.669,2 Newton. Kemudian dihitung gaya geseknya untuk gaya gesek statis dan gesek dinamis. Dan untuk konstanta gesek yang didapatkan untuk konstanta gesek antara ban mobil dengan lantai baja yang didapatkan menurut data, yaitu untuk gesek statik sebesar 0,4 dan untuk gesek dinamik sebesar 0,3. Kemudian didapati gaya geser statik sebesar 33,4 kN dan untuk gaya gesek dinamik sebesar 38,9 kN. Lalu untuk gaya tekan ke atas kapal didapati sebesar 351.474,55 Newton. Lalu gaya normal pada saat kapal Lestari Maju berlayar didapati sebesar 14.886.200 Newton, 14.086.200 Newton untuk gaya normal yang terjadi pada saat kapal Lestari Maju berlayar. Kemudian ada tegangan tarik yang terjadi pada kapal dengan rumus tegangan tarik sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan didapati sebesar 0,43 megapascal. Kemudian berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.